Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Pelurusan sejarah pemakzulan Gus Dur. Mahfud MD menjernihkan kasus dilengsarkannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden Republik Indonesia. Mahfud membidik dari segi hukum, yaitu pidana dan tata negara. Ia menjernihkan kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Gus Dur dituduh korupsi. Korupsi itu menyangkut urusan pidana. Namun dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate tidak terbukti di pengadilan. Kejaksaan Agung membuat surat menyatakan Gus Dur tidak terlibat dalam kasus Bulog Gate. Lalu kasus Brunei, menurutnya, ini tidak ada kasus hukumnya, karena uang tidak diminta oleh negara kepada negara lain dan bukan diberikan oleh negara lain kepada negara Indonesia. Itu semacam zakat yang disalurkan secara material. Salah satunya ke Yayasan Aswaja di Aceh. Dengan demikian kasus Brunei Gate Gus Dur bersih, sehingga pada saat bersamaan Bulog Gate dan Brunei Gate, Kejaksaan Agung menyatakan Gus Dur tidak terlibat. Tapi kasus hukum tata negara bicara lain. Perlu diketahui, hubungan Gus Dur dengan DPR dan partai-partai sedang panas karena Gus Dur memberhentikan beberapa menteri. Polemik semakin panas ketika Gus Dur mengajukan penghapusan TAP MPRS nomor 29 MPR/1966. Pada sidang tahunan, DPR kemudian membentuk pansus berdasar hukum tata negara yang mengatakan bahwa Gus Dur telah menyalahi hukum tata negara karena telah dianggap melanggar GBHN. Ketika Gus Dur dihadapkan dengan pansus, Gus Dur melawan. Menurut Gus Dur, pansus langsung bekerja tanpa didaftarkan dulu di dalam berita negara. Gus Dur mendasarkan diri pada undang-undang yang menyatakan pansus itu didaftarkan dulu. Karena itulah Gus Dur tidak mau dipanggil dan memberikan keterangan. Pada tanggal 1 Februari 2001, DPR mengeluarkan Memorandum 1. Isinya, Presiden Abdurrahman Wahid patut diduga dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Ini sebenarnya secara hukum tata negara salah, karena menurut TAP MPR nomor 3, seorang baru bisa dijatuhi memorandum jikalau presiden benar-benar melanggar haluan negara. Sementara isi memorandum hanya berisi patut diduga. Dalam memorandum 1 disebutkan presiden harus mengubah kebijakan dalam waktu 3 bulan. Di sini dipertanyakan, kebijakan apa yang mesti dirubah? Uang sudah keluar, orang sudah dihukum, proses pengadilan berjalan. Itu pertanyaan yang diajukan dalam jawaban Memorandum 1. Tapi karena orang sudah marah, dijatuhkanlah Memorandum 2. Proses dilengsarkannya Gus Dur. Gus Dur memecat Bimantoro dari Kapolri pada tanggal 20 Juli 2001. Kemudian diganti dengan Khairuddin Ismail tanpa persetujuan DPR. Karena itu, Gus Dur disalahkan karena TAP MPR nomor 7 mengatakan pemecatan Kapolri harus dengan persetujuan DPR. Menurut Gus Dur, pemecatan itu sudah mendesak. MPR kemudian mengundang Gus Dur untuk hadir pada tanggal 23 Juli 2001 untuk mempertanggungjawabkan pemecatan itu. Jadi sebenarnya sudah bukan kasus Bulog Gate dan Brunei Gate lagi.
Gus Dur tentu tak mau hadir karena undangan sudah berubah dari undangan Bulog dan Brunegit menjadi pemecatan Kapolri dalam waktu singkat. Alasan Gus Dur sederhana, karena MPR mengundangnya dengan sewenang-wenang. Gus Dur kemudian melawan dengan mengeluarkan maklumat di tengah malam yang berisi membubarkan MPR. Malam itu juga MPR meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Jelas Gus Dur salah. Tapi pada waktu itu permainannya menurut Gus Dur yang melanggar konstitusi terlebih dahulu adalah MPR. Di sisi lain, undangan sidang MPR besok bergeser lagi ke kasus pembubaran MPR. Padahal sebenarnya kalau menggunakan alasan pemecatan Kapolri harus mengeluarkan memorandum satu lagi. Tapi dalam waktu sehari dan beberapa jam berubah. Nah, secara hukum pidana maupun tata negara, Gus Dur tidak jatuh karena Bulog dan Brunegit. Penjatuhan Gus Dur itu adalah persoalan pertarungan politik di mana yang satu kalah, yang satu menang. Bukan soal hukum yang satu benar dan yang satu salah. Gus Dur kalah dalam pertarungan politik itu karena keroyok rame-rame. Demikian kura-kura, takar lambe sundel.